Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Marsha Fadila. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan bab pertama yang diberikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Nah, yang pertama, bab 1 itu tentang percobaan atau fogging atau attempt. Lalu, percobaan adalah bukan perbuatan yang dapat berdiri sendiri karena bergantung kepada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lalu, percobaan diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 bab 4 buku 1 KUHP. Nah, pasal 10 KUHP pidana terdiri atas yang pertama pidana pokok. Pidana pokok terbagi menjadi 4, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Lalu, pidana tambahan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan barang-barang tertentu. Yang ketiga, pengumuman putusan hakim. Nah, sifat percobaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Nah, berdasarkan kedua pasal 53 dan 54 yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 saja. Lalu unsur-unsur percobaan dibagi menjadi 3. Adanya niat, yaitu niat merupakan sikap batin yang tidak bisa dilihat sehingga tidak dapat dipidana. Niat bisa dipidana jika ada wujud awal dari niat atau permulaan pelaksanaan. Lalu ada permulaan pelaksanaan, yaitu terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Nah, itu jadi tidak dapat dipidana. Lalu yang terakhir adalah pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Yang kedua akan adanya penghalang fisik. Lalu yang ketiga adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Lalu tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pengunduran diri secara sukarela, yang kedua tindakan penyesalan. Nah, alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53. Yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan. Lalu, atas dasar alasan MVT tersebut, ada beberapa pendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana, yang kedua alasan pemaaf, yang ketiga alasan penghapus penuntutan. Nah, percobaan itu mampu dan tidak mampu. Menurut MVT, tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Lalu, pemidanaan terhadap percobaan. Nah, pemidanaan terhadap percobaan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Nah, sedangkan menurut pasal 53 ayat 1 KUHP untuk ancaman dipidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun penjara. Lalu, adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Nah, adanya pasal 54, kepastian hukum. 2, untuk pedoman. Lalu, percobaan di luar KUHP atau tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 1955 tentang TPE. Lalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Lalu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang terakhir itu tidak berlaku ajaran percobaan, karena jika melakukan sama saja dengan selesai.
Mungkin cukup sekian penjelasan review dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.